Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di sini kita ada handphone Xiaomi Redmi Note 3 Pro dengan kode name Kenzo, berarti chipsetnya Snapdragon ya. Dengan kondisi handphone ini tidak bisa muncul sinyal 4G-nya. Bisa kita cek pada pengaturan di tentang ponselnya. Versi MIUI-nya sudah menggunakan MIUI 10. Kemudian pada pengaturan di kartu SIM-nya, tipe jaringan prioritasnya tidak ada prefer ke LTE atau ke 4G-nya. Bagaimana caranya untuk mengembalikan settingan 4G dan agar handphone bisa kembali menerima sinyal 4G? Oke, kita akan siapkan filenya. Dan sekarang kita akan sama-sama menuju ke tampilan laptopnya untuk melihat file apa aja yang kita butuhkan. Kita sudah siapkan beberapa file untuk proses fix 4G-nya. Ada 4 file di sini. Yang pertama akan kita install adalah Mi Flash Tool, tentu aja sebagai program utama untuk flashing firmware dari Xiaomi ya. Saya anggap sudah install untuk Mi Flash Tool-nya, tidak perlu saya praktekkan lagi. Kemudian setelah Mi Flash Tool-nya terinstall, dia akan muncul di desktopnya shortcut untuk menjalankan aplikasi Mi Flash Tool-nya. Seperti ini untuk shortcutnya. Kita double klik aja biar langsung jalan dia untuk Mi Flash Tool-nya. Kemudian ada kolom firmware. Ini kita nanti akan inputkan ROM atau firmware fix 4G untuk Redmi Note 3 Pro pada kolom ini. Kita minimize dulu sementara. Kemudian di sini ada fastboot driver. Ini untuk menghubungkan handphone ke laptop. Jadi agar Redmi Note 3 Pro Kenzo ini terbaca ke laptop sebagai mode fastboot. Kemudian nanti akan kita konversi ke EDL mode menggunakan fastboot to EDL, semacam fastboot folder yang isinya beberapa file. Kemudian kita akan jalankan reboot.bat ini nanti untuk mengkonversi atau merubah fastboot mode ke EDL mode. Tapi ini nanti akan kita gunakan. Selanjutnya kita ke file terakhir, ada ROM atau firmware-nya. Kita gunakan MIUI versi 8.1.4.8 yang sudah fix 4G. Tentu saja inputkan passwordnya terlebih dahulu sebelum ekstrak. Untuk passwordnya adalah Magelang Flasher tanpa spasi. Jadi Magelang Flasher huruf kecil semua dan tanpa spasi. Kita bisa ekstrak filenya di desktop. Setelah kita inputkan passwordnya, bisa kita klik OK. Kemudian kita ekstrak foldernya. Di dalamnya sudah berbentuk folder ya. Kita klik ekstrak to, kemudian kita arahkan ke desktop dan kita klik OK. Silahkan bisa letakkan dimanapun filenya, yang penting mudah untuk mencarinya. Saran saya untuk file firmware atau ROM silahkan letakkan di desktop. Kemudian setelah filenya selesai terekstrak, dia akan muncul di desktop berupa folder. Jadi folder yang tadi kita ekstrak ini menjadi folder terpisah yang letaknya di desktop. Kita buka dulu isinya. Sama seperti halnya firmware untuk Xiaomi pada umumnya ya. Ada folder image di dalamnya. Dan kita akan inputkan firmware yang sudah diekstrak ini ke Mi Flash Tool-nya pada kolom firmware-nya. Langsung aja bisa kita klik tombol select. Kemudian kita arahkan ke desktop tempat kita ekstrak firmware-nya tadi. Kita cari foldernya Kenzo V8. Jangan pada folder image yang kita pilih ya, tetapi pada folder Kenzo, kemudian OK. Dan pada bagian kolom firmware-nya sudah terinput dari folder firmware yang tadi kita ekstrak. Kemudian ada 3 pilihan di bagian bawah, kita pilih clean all. Kalau sudah, kita perlebar dulu untuk tampilan Mi Flash Tool-nya. Dan kita akan siapkan handphonenya untuk mode flash-nya. Ketika handphone akan di flash, pastikan kondisi baterainya aman. Jadi saya sarankan di atas 50% ya. Siapkan kabel data yang langsung kita hubungkan ke laptop atau ke PC yang kita gunakan untuk proses flashingnya. Kemudian
kita siapkan handphonenya dan kita matikan handphonenya terlebih dahulu. Di sini untuk baterainya saya lemah ini ya, nanti akan terus kita hubungkan ke kabel USB agar tidak kehabisan baterai ya. Setelah mati, kita akan mengakses fastboot mode dengan cara menekan dan menahan volume bawah dan tombol powernya. Kita tekan dan tahan secara bersamaan sampai muncul logo fastboot. Kemudian setelah muncul logo fastboot, langsung aja kita hubungkan ke laptop menggunakan kabel data yang sudah kita siapkan tadi. Harus benar-benar bagus ya dan rapat antara kabel data ke colokan chargernya, kemudian ke port USB di laptopnya. Jangan sampai goyang, jangan sampai tersenggol. Sekarang kita akan merubah dulu si handphone ini dari fastboot mode ke IDL mode. Atau jika handphonenya sudah unlock bootloader, silahkan bisa langsung di flash saja menggunakan fastboot mode. Jadi kita klik refresh, kemudian nanti akan muncul seri fastbootnya pada kolom device di Mi Flash Tool-nya. Jika sudah ter-unlock bootloadernya, sudah terbuka bootloadernya, silahkan bisa langsung klik flash dan kita proses flashingnya dalam mode fastboot. Tetapi kalau belum ter-unlock bootloadernya, akan muncul error pada kolom status di Mi Flash Tool-nya. Kita ulangi lagi untuk loading firmware-nya. Kemudian kita klik refresh lagi dan kita coba untuk klik flash. Akan muncul error dari handphonenya saat proses flashing. Seperti ini errornya, remote unknown reason, karena handphone ini belum ter-unlock bootloadernya. Jadi untuk proses flashingnya kita akan menggunakan metode IDL mode. Untuk merubahnya kita gunakan fastboot to IDL yang tadi sudah kita ekstrak ya. Kita jalankan aja file reboot.bat di dalam. Kita klik file reboot ini sampai muncul jendela command prompt. Kemudian di situ ada tulisan press any key to continue. Kita bebas menekan tombol apa aja untuk meneruskan handphone ini agar berubah dari fastboot mode ke IDL mode. Di sini kita akan tekan tombol enter aja. Kita tunggu. Setelah kita klik tombol enter, handphone akan blank. Kemudian tidak ada tampilan di handphonenya. Dan ini handphone sudah masuk ke IDL mode 9008. Bisa kita cek apakah handphone ini benar-benar sudah masuk ke IDL mode atau download mode dengan cara kita buka device manager di Windows-nya. Kemudian setelah device manajernya terbuka, fokus pada bagian port COM dan LPT. Di situ ada Qualcomm HS USB KD Loader 9008 pada COM 10. Untuk COM-nya ini bebas ya, bisa COM 10, COM 20, COM 5, COM 3, COM 4. Kita coba klik refresh dulu di Mi Flash Tool-nya. Pada kolom device sekarang berubah menjadi COM 10 dan sudah sama di device manajernya. Sekarang siap kita untuk melakukan flashing. Kembali kita klik tombol flash pada Mi Flash Tool. Ada progres warna hijau berjalan. Oke, untuk proses flashingnya sendiri membutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Dan sebaiknya untuk durasinya saya percepat aja agar tidak terlalu makan banyak waktu untuk videonya. Kita tunggu sebentar sampai proses flashingnya selesai. Kemudian setelah selesai akan ada status flashdown. Kemudian akan ada restart sukses. Dan sekarang kita bisa menyalakan lagi handphonenya karena memang proses flashing firmware-nya sudah selesai. Oke, kita ke tampilan handphone dulu sekarang. Bisa saya zoom out dulu. Kemudian kita bisa lepaskan kabel datanya sejenak dan kita tekan tombol power sekitar 10 sampai dengan 20 detik sampai muncul logo MI.
Kita tunggu ya, proses menyalakannya memang cukup lama ini. Kita tunggu sampai muncul logo MI seperti ini. Kemudian nanti kita lihat apakah ada loading di bagian bawah logo MI-nya. Sementara saya colokkan ke kabel data dulu agar dayanya tetap aman, tidak kehabisan baterai ya. Bisa kita lihat itu ada logo Android dengan titik 3 yang sedang loading. Berarti aman ini, handphonenya tidak boot loop. Siap kita sambut welcome screen-nya nanti setelah proses loadingnya selesai. Oke, kita tunggu. Proses loading ini memakan waktu sekitar 20 menit, bisa sampai 30 menit, bahkan bisa sampai 1 jam. Jadi harap sabar menunggu. Untuk durasi di video ini selalu saya percepat ketika menunggu proses loading seperti ini. Dan inilah tampilan yang kita tunggu-tunggu setelah selesai proses loadingnya. Ada welcome screen dari MIUI 8. Kita bisa langsung setup aja. Pilih bahasa, kemudian kita pilih lokasi. Silahkan sesuaikan dengan selera ya. Mau pilih lokasi di mana aja boleh, mau pilih bahasa apa aja boleh. Selanjutnya saya percepat aja untuk setupnya agar tidak terlalu lama memakan durasi. Kemudian sampai di sini kita pilih Google Keyboard dan next. Handphone kita lewati untuk connect WiFi, kita next dulu. Kita lewati dulu semuanya yang bisa kita lewati. Sampai di sini agar tidak terlalu lama memakan waktu loadingnya, bisa kita setel atau kita aktifkan mode pesawatnya. Kita tunggu sejenak sampai loadingnya hilang dan bisa kita kembali, kemudian kita next lagi untuk settingnya. Tadi kita lewati Mi Cloud ya. Buat yang ada akun Mi-nya tetap harus login menggunakan password akun Mi. Oke, kita kembalikan lagi untuk settingan mode pesawatnya, kita matikan. Dan sekarang saya percepat lagi untuk loadingnya. Di sini untuk memuat aplikasi memang cukup lama waktunya, bisa sampai 15 menitan. Jadi sebaiknya saya percepat aja durasi videonya. Kemudian setelah memuat aplikasi selesai, handphone akan sampai di tampilan menu seperti ini. Dan sekarang bisa kita lihat hasilnya. Di pojok kanan atas sudah muncul sinyal 4G-nya. Bisa kita lepas dulu kabel datanya, yang penting tidak kehabisan baterai. Kemudian kita cek pada setelan kartu SIM dan jaringan seluler. Kita klik kartu SIM-nya dan kita pilih tipe jaringan prioritasnya. Untuk prefer LTE-nya sudah muncul dan sinyal 4G sudah bisa diterima di handphone ini. Bagi yang tidak muncul sinyal 4G-nya, berarti kerusakan ada pada hardware-nya. Kita cek tentang ponsel, versi MIUI-nya 8.1.4.0. Dan terima kasih sudah menyimak tutorial ini, mudah-mudahan membantu. Sampai jumpa di tutorial-tutorial kami selanjutnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja mantap jiwa.